Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Fairuz Al-Ghifari. Dan saya Muhammad Ihsan Zahid. Dan saya Faizah Maulida. Kami dari MA Unggulan Nuris Jember akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Uji Efektivitas Multi-Trapez berbasis teknologi dalam pengendalian hama. Indonesia merupakan negara agraris, di mana sektor pertanian menjadi sangat penting. Tapi terdapat permasalahan umum yang sering dipermasalahkan oleh para petani dengan adanya serangan hama. Dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Maupo dan kawan-kawan pada tahun 2022, mendefinisikan hama sebagai semua bentuk gangguan pada tanaman yang dapat menimbulkan kerugian baik secara ekonomi ataupun secara ekologi. Maka dari itu, petani berinisiatif menggunakan pestisida kimia sebagai langkah dalam mengatasi permasalahan hama. Namun, dapat kita sadari bahwa penggunaan pestisida yang dilakukan secara terus-menerus dapat menimbulkan kerugian berkelanjutan, seperti rusaknya tanah. Maka dari itu, perlu adanya alternatif lain dalam mengatasi permasalahan hama. Salah satu konsep yang dapat diterapkan adalah konsep PHT, di mana pada penggunaan konsep PHT sendiri, kami menawarkan pengendalian baik secara mekanis, fisik, ataupun biologis. Pada umumnya, penggunaan secara mekanis sudah sering digunakan oleh para petani. Namun, masih jarang adanya penggabungan beberapa trap secara sekaligus oleh para petani. Maka dari itu, kami, tim peneliti, berinovasi dengan menggabungkan beberapa trap sekaligus menjadi satu, dengan tambahan konsep IoT untuk mempermudah pengaplikasian alat yang kami gunakan. Dari latar belakang tersebut, kami merumuskan satu rumusan masalah, yaitu untuk mengetahui pengaruh nyata penggunaan multi-trap pada hama padi, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh nyata penggunaan multi-trap pada hama padi, dengan manfaat penelitian untuk merekomendasikan serta merujuk penggunaan multi-trapez terbaik dalam pengendalian hama. Dengan adanya hipotesis H1 diterima dan H0 ditolak. Pada penelitian kami menggunakan konsep pengelolaan hama terpadu atau PHT yang merupakan suatu sistem pengendalian hama sebelum hama melebihi ambang ekonomi. Lalu, apa itu ambang ekonomi? Ambang ekonomi merupakan garis kerapatan hama sebelum penggunaan pestisida. Dan di sini kami juga memanfaatkan konsep IoT atau Internet of Things sebagai kontrol kerja suatu elektronik secara jarak jauh. Pada penelitian kami menggunakan 5 komponen sekaligus, yaitu komponen yang pertama adalah yellow trap, di mana kami menggunakan warna kuning yang dipancarkan untuk menarik hama. Lalu yang kedua adalah perangkap cahaya atau light trap yang memanfaatkan lampu untuk menarik serangga. Lalu yang ketiga adalah sticky trap, di mana kami merancang sticky trap dengan lem agar dapat menjebak hama. Lalu yang keempat adalah microcontroller Wemos D1 Mini sebagai otak dalam mengatur perintah yang akan dilakukan. Lalu yang terakhir adalah relay sebagai kontrol keluar masuknya listrik yang akan digunakan. Pada penelitian kami juga mengutip beberapa penelitian yang relevan. Di antaranya menurut Edriansa dan kawan-kawan pada tahun 2019 mengatakan dalam penelitiannya menggunakan konsep PHT dan menggabungkan beberapa trap dapat mengetahui keefektifan pada alat yang diuji. Dan yang kedua, menurut Samsia dan Aditya pada tahun 2019 melakukan penelitian dengan menggunakan perangkap lampu, feromon, dan metigenol yang nantinya akan dilekatkan pada lahan sawah untuk menguji pengaruh terhadap hama. Dan yang ketiga, pada tahun 2019 menyatakan bahwa penggunaan beberapa trap secara sekaligus untuk mengetahui pengaruh terhadap hama dan nantinya akan diuji menggunakan analisis ANOVA dan diajukan dengan DMRT tahap 5%. Pada penelitian kami menggunakan metode rancang acak kelompok faktorial dengan 2 faktor sekaligus. Dengan faktor yang pertama adalah Y, yellow sticky trap, di mana Y1 berbentuk kertas dan Y2 berbentuk tabung. Lalu faktor yang kedua adalah S, sticky trap, dengan S1 berwarna merah dan S2 berwarna biru. Di sini kita memiliki diagram alur penelitian yang dimulai dari persiapan penelitian yang diawali dengan rancangan operasional untuk mengetahui peletakan alat pada lahan sawah yang akan ditanam selama 7 hari. Dilanjutkan dengan rancangan fungsional untuk mengetahui pemanfaatan alat di lahan padi dan juga penggunaan perangkap hama serta mengatur kerja sensor yang akan digunakan. Yang ketiga, dilanjutkan dengan rancangan struktural untuk mengetahui perancangan prototipe alat yang akan digunakan serta pemrograman ulang pada microcontroller yang akan digunakan. Baik, dilanjutkan dengan perakitan alat, dimulai dengan persiapan alat dan bahan seperti besi, seng, pipa,
mika, dan sebagainya. Baik, dilanjutkan dengan perakitan alat, dimulai dari persiapan alat dan bahan seperti besi, mika, pipa, dan mikrokontroler yang akan digunakan. Yang kedua, dilanjutkan dengan pembuatan rangka yang dilakukan dengan cara pengelasan. Yang ketiga, pemotongan bahan yang akan digunakan sebagai multi trap. Yang keempat, persiapan mikrokontroler serta pemrograman pada mikrokontroler yang akan digunakan dengan disambungkan pada aplikasi Remote XY. Yang kelima, dilakukan perakitan secara menyeluruh pada semua bagian komponen yang akan digabungkan menjadi satu untuk menjadi multi trapeze. Dilanjutkan dengan uji operasional untuk mengetahui cara kerja sensor yang akan digunakan serta pemanfaatan trap yang akan digunakan. Selanjutnya, kita akan melakukan uji lapang dan uji pengambilan data. Untuk uji lapang, kita akan meletakkan alat pada sawah, dan selanjutnya kita akan menguji penggunaan sensor serta pengeleman pada trap masing-masing. Dan untuk pengambilan data, kita membagi menjadi dua metode. Yang pertama, metode langsung dan metode tidak langsung. Untuk metode langsung, kita melakukan monitoring selama 1 kali 24 jam di pagi hari. Dan untuk metode secara tidak langsung, kita akan melakukan monitoring dengan virtual atau menggunakan Remote XY. Untuk mengambil data, kita menggunakan ANOVA. Apabila F itu lebih besar daripada F tabel, maka kita akan melakukan uji lanjut dengan menggunakan DMRT pada taraf kepercayaan 5%. Pada hasil penelitian yang kami analisis menggunakan ANOVA, terdapat hasil di mana adanya F hitung lebih besar daripada F tabel yang menyatakan adanya interaksi nyata pada penggunaannya. Yang kami lanjutkan menggunakan uji lanjut menggunakan DMRT dengan taraf kepercayaan 5%, di mana adanya pengaruh pada penggunaan faktor Y1S1 dan Y2S2. Pada analisis data kami menunjukkan pengaruh nyata terhadap faktor Y2S2 lebih unggul daripada faktor lainnya karena Y2S2 menggunakan yellow trap berbentuk tabung dan sticky trap berwarna merah. Mengapa faktor Y2S2 lebih unggul daripada faktor yang lain? Karena penggunaan bentuk tabung dinilai lebih menyerupai buah daripada penggunaan bentuk lainnya. Dan pada sticky trap, pemilihan warna merah memiliki intensitas cahaya yang lebih tinggi daripada warna-warna yang lainnya. Terdapat beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil. Yang pertama, terdapat pengaruh nyata yang diberikan terhadap hama oleh pengaruh penggunaan multi trap dengan faktor yang digunakan. Yang kedua, pemanfaatan konsep IoT yang digunakan mampu dalam mengontrol dan dalam hal monitoring lapangan secara jarak jauh sehingga mempermudah kita dalam menggunakannya. Dan kesimpulan yang terakhir adalah penggunaan faktor Y2S2 memiliki pengaruh yang lebih unggul daripada faktor-faktor yang lain karena kami di sini menggunakan yellow trap berbentuk tabung dan sticky trap berwarna merah yang memiliki pengaruh nyata pada penggunaannya. Bagi teman-teman yang akan melanjutkan penelitian yang serupa dengan kami memiliki beberapa saran. Yang pertama, perlunya penggunaan power supply yang dapat mendukung kerja light trap. Yang kedua, pemrograman ulang, serta yang terakhir adalah penambahan beberapa fitur pada aplikasi Remote XY yang akan digunakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.